BTTH Kaisar Api, episode 559. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bang bang bang. Suara dahsyat yang memenuhi langit dan matahari menyebabkan seluruh lapisan awan jahat berdistorsi dengan hebat, dan kekuatan penghancur yang suci mengarah tanpa ragu-ragu ke arah kaisar jahat setinggi 100 kaki itu. Potongan kecil. Sekumpulan semut reinkarnasi tingkat 8 saja sudah membuat tempat duduk ini begitu tidak nyaman. Suara ledakan di langit perlahan berakhir, dan kaisar jahat setinggi 100 kaki, yang selalu memberontak, juga menyusut menjadi gumpalan racun. Racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam gumpalan itu sangat redup, dan suara raungan dingin sepenuhnya meresap ke dalam kehampaan yang dapat runtuh kapan saja. Pukulan dari Xiaoyan barusan telah melenyapkan seluruh nyawanya. Jika serangan Xiaoyan begitu kuat, dia mungkin akan langsung tewas. Namun sekarang, sumbernya rusak, saya khawatir ini akan menjadi jalan buntu dalam waktu singkat. Hari ini, kursi ini akan membawamu ke pemakamanku. Ledakan kejahatan berkaki 100. Deru dan gemuruh langit perlahan menghilang. Sial, apakah kau sudah mencapai batasnya? Pada saat itu, menyaksikan tubuhnya menyusut menjadi bola, gelombang energi dahsyat melesat keluar dari atas tubuhnya, mulut Xiaoyan juga menampilkan senyum masam yang tak berdaya. Tingkat reinkarnasi 8 kali lipat dibandingkan dengan tingkat reinkarnasi setengah langkah tingkat ke-9 masih terlalu enggan. Suner, Cailin, Yingying, Yuner, aku khawatir aku tidak akan bisa menepati janji ini di lain waktu. Melihat tindakan putus asa kaisar jahat 100 kaki, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan sedikit kelegaan, lalu sedikit api suci memenuhi tubuhnya. Terjadi gelombang besar api suci yang hancur dan ia berusaha menghancurkan dirinya sendiri, mencoba binasa bersama lawannya. Xiaoyan adalah makhluk abadi dan tak terkalahkan. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan dari upaya bunuh diri yang putus asa dari pembangkit tenaga laut 9 reinkarnasi setengah langkah, saat ini tidak ada jalan lain. Xiaoyan. Saat Xiaoyan dan kaisar jahat 100 kaki menjadi gila, sebuah suara familiar dan cemas tiba-tiba muncul di pinggiran awan jahat itu. Jangan pergi ke sana. Fluktuasi energi semacam ini terlalu dahsyat. Dengan kekuatan kita, jika kita melangkah ke sana secara sembarangan, kita pasti akan. Kamu. Pada saat ini, di lautan reinkarnasi, karena adanya makam reinkarnasi, Xiao Yixian dan reinkarnasi lain dari 1000 dunia besar dengan jejak reinkarnasi dipanggil ke tempat ini oleh kekuatan misterius mereka. Ketika mereka tiba di sini, para jenderal berbisa dari 4 penjuru sedang membantai pasukan sekutu 1000 besar secara membabi buta, dan semua orang bergabung untuk mengatasi malapetaka tersebut. Keluar, merasakan aura yang sangat familiar menyelimuti awan jahat itu, Xiaoyan mengerutkan bibirnya yang berat dan dengan susah payah mengucapkan beberapa kata. Saya tidak. Xiao Yixian mengenakan gaun panjang berwarna ungu, dan hati Xiaoyan terkejut oleh sikap dan nada bicaranya yang tegas. Sikapnya saat ini sama seperti sebelumnya, dengan rambut panjangnya terurai seperti air terjun, dan pinggang rampingnya ditopang oleh kedua tangannya. Seluruh tubuhnya terus-menerus dipenuhi dengan kekuatan racun tertinggi yang tidak hilang dari kaisar jahat 100 kaki. Ledakan, energi penghancuran diri kaisar jahat berkaki 100 menyebar sepenuhnya, dan di seluruh lapisan awan gelap, tiba-tiba muncul lebih banyak energi yang bukan berasal dari dunia ini. Di bawah energi semacam itu, apalagi Xiaoyan, bahkan jika dia adalah seorang peri medis kecil, dia pasti akan merasakan fluktuasi yang sangat mematikan. Dulu kau selalu melindungiku, tapi kali ini, biarkan aku yang melakukannya. Senyum arogan wanita itu, dipadukan dengan sepasang mata abu-abu yang tanpa emosi seperti pohon mati, menyembur keluar dari mata tersebut sebuah kabut putih beracun yang menakjubkan. Xiaoyan memejamkan mata dan mencoba mendorong peri medis kecil itu menjauh, tetapi entah mengapa, saat kabut beracun berwarna-warni muncul, kekuatan di tubuhnya seolah lepas kendali, dan menjadi sedikit hening, sepasang tangan giok yang halus perlahan melingkari tubuhnya yang terluka parah. Ada aroma menggoda di atas tubuh linglong yang lembut,
tetapi Xiaoyan tidak lagi mempedulikan situasi seperti itu saat ini, dan secercah kejutan perlahan menyebar di benaknya. Energi penghancuran diri kaisar jahat berkaki 100 itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh peri medis kecil itu. Kuali Dewa Racun, dunia suci 10.000 racun. Dua suara menggelegar yang tajam perlahan menyapu sebidang langit dan bumi ini, sehingga kabut beracun berwarna-warni menyelimuti mereka berdua sepenuhnya. Sayang sekali, meskipun begitu, fluktuasi jahat yang dihasilkan oleh kaisar jahat 100 kaki masih mengikis kehidupan mereka berdua sedikit demi sedikit. Xiaoyan berbalik dengan susah payah dan menatap wanita angkuh di depannya, seperti kakak laki-laki tetangga sebelah. Dia dengan lembut mengusap dahi wanita itu dengan telapak tangannya, dan kekuatan di tubuhnya kembali meningkat. Tidak, pada saat itu, merasakan bahaya kematian yang mengancam di sekitarnya, pupil mata peri dokter kecil yang berwarna abu-abu itu langsung memerah, dan kesedihan yang mendalam mengumpul di matanya, siap untuk keluar. Bahkan setelah berlatih begitu lama, dan bahkan mendapatkan banyak kekuatan, pada akhirnya, mengapa kau tidak bisa melindungi orang ini? Kekuatan-kekuatan dalam tubuhku ini sebenarnya adalah kekuatan-kekuatan pengecut. Gelombang rasa sakit dan perasaan jahat muncul tanpa terkendali di hati Xiao Yixian. Hahaha, ayo kita pergi ke Huangquan bersama. Kekuatan penghancuran diri berubah menjadi gelombang energi yang menghancurkan langit dan bumi, dan seketika menjerat Xiaoyan dan mereka berdua, seolah-olah di saat berikutnya mereka akan jatuh sepenuhnya ke tempat ini. Nak, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Selanjutnya, serahkan padaku. Dan pada saat Xiaoyan mencoba melepaskan diri dari belenggu tabib kecil abadi dan meledak lagi, api sihir gelap tiba-tiba muncul di dunia ini. Saat api iblis itu berkobar, semua kegelisahan di hati Xiaoyan lenyap sepenuhnya, dan sensasi panas yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyebar dari darahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi mendidih. Kakak Xiaoyan, kakak perempuan Xiao Yixian. Seketika itu juga, Suner, Mu Yingying, dan Su Suiying muncul bersamaan, berubah menjadi lingkaran cahaya lembut yang mempesona, melindungi mereka, dan terus memperbaiki tubuh Xiaoyan yang terluka. Akhirnya, berhasil. Pada saat itu, Xiaoyan merasa lega dan menghela napas panjang. Seketika, tubuhnya melunak dan ia dengan tenang jatuh ke pelukan keempat gadis itu. Penampilannya sangat mengagumkan. Di antara awan-awan jahat, setelah kaisar jahat berkaki 100 itu menghancurkan dirinya sendiri, masih ada jejak kesadaran terakhir yang tersisa untuk mengendalikan energi penghancuran diri, tetapi merasakan kekosongan yang tiba-tiba mengembun di dunia ini, teror dan kecemasan sepenuhnya menguasai kehendak terakhirnya. Wahai pendekar klan suci, kaisar jahat 100 kaki, kau hanyalah petarung tingkat 7 di sesi pertama, tetapi sekarang setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, kau telah mencapai tingkat seperti ini, sungguh mengejutkan. Tapi aku, keturunan klan Xiao, tidak bisa dengan mudah dibunuh oleh siapapun. Lain kali kita bertarung, biarkan dua orang terkuat dari klan sucimu datang. Suara tua itu menunjukkan ketajamannya seperti singa yang baru bangun tidur. Hampir tak seorang pun melihat sumber suara itu. Dengan lambaian tangannya, kekuatan pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat 9,5 langkah itu meledakkan dirinya sendiri, dan hancur menjadi debu, musnahkan itu. Merasakan situasi yang begitu menakutkan, hati Xiaoyan yang baru saja tenang pun ikut terguncang. Betapa hebatnya kekuatan tetua agung klan Xiaoyan ini. Reinkarnasi tingkat 9 kali lipat, atau sesuatu yang lebih menakutkan. Guru, ribuan pasukan sekutu yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan tercengang pada saat ini. Melihat situasi yang berbalik di langit, mereka terkejut untuk beberapa saat. Pada saat itu, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul begitu saja, membunuh banyak kekuatan jahat yang mengepung pasukan aliansi 1000 besar dan para jenderal beracun yang mencoba menyebarkan hujan. Pernyataan yang meremehkan seperti itu tidak seperti lampu hemat bahan bakar. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan mengenakan jubah hitam. Jubah itu dihiasi dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya, membuat temperamen dan identitasnya semakin mulia. Ada sedikit rasa jijik terhadap segala sesuatu di matanya yang diam, dan seluruh tubuhnya lebih mirip Nightcrawler yang berjalan dalam kegelapan. Xiao Lingshan, di sisi lain, seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan ilahi, dan mata lembutnya mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. 9 penguasa api agung.
Dan di belakang kedua sosok itu, tampak seorang pria tampan dan elegan yang seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, mengikuti Xiao Lingshan dengan segala janjinya. Dewa Racun Xuanhe, kekuatan guru telah mencapai tingkat reinkarnasi 9 kali lipat sejak lama. Sekarang setelah reinkarnasi berhasil, ketika kekuatannya pulih sepenuhnya, itu akan menjadi tingkat reinkarnasi 9 kali lipat yang sebenarnya, puncaknya. Menatap suara misterius di atas langit, yang tampak sedikit kosong, namun dengan keberadaan ekor naga yang misterius tetapi tanpa kepala, Su Suing menunjukkan senyum puas di sudut mulutnya. Mendengar ucapan Su Suing yang meremehkan, kelopak mata Xiao Yan bergetar hebat, dan sebuah kejutan membuncah di hatinya, yang bertahan untuk waktu yang lama. Puncak dari reinkarnasi 9 tingkat. Aku khawatir, di antara banyak tokoh kuat yang dikenal Xiao Yan sekarang, hanya Xiao Yuntian, patriark klan Xiao, atau Xiao Tianming, yang memiliki hubungan keluarga dengan Raja Petir dan Raja Naga Emas. Hanya ketiga orang ini yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun dia sudah mendengar tentang efek misterius reinkarnasi, jika reinkarnasi berhasil, ada peluang yang sangat kecil untuk membantu sang reinkarnator menembus belenggu ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi kekuatan Xiao Yan ini terlalu mengerikan. Dan bukan hanya Xiao Yan, tetapi dari persepsi jiwa Xiao Yan, kekuatan para wanita di sekitarnya tidak begitu wajar. Saya khawatir mereka juga telah memperoleh banyak keuntungan dari reinkarnasi. Guru senior Jiu Xuanhuo telah terbangun, kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan kekuatanku juga telah menembus ke tingkat reinkarnasi semu ke-8. Mendengar itu, Suner menjulurkan lidahnya dengan sangat patuh, dan langsung tersenyum puas. Kekuatan senior Xiao Lingshan telah menembus ke tingkat reinkarnasi ke-8, tetapi kekuatanku mirip dengan saudari Suner. Mu Yingying tersenyum mendengar itu dan ikut tersenyum. Kekuatan saudari Xiao Yixian juga berhasil menembus puncak reinkarnasi tingkat ke-7. Lagi pula, Dewa Racun Senior Xuanhe juga berhasil mencapai tingkat kuaso 8. Sekelompok orang menunggu giliran untuk membuka mulut mereka satu persatu, dan tampak ada sedikit kebanggaan di mata mereka. Ngomong-ngomong, Sueying, kekuatanmu sepertinya agak sulit dipahami. Setelah memulihkan sebagian energinya, Xiao Yan hanya berkata kepada Su Sueying yang berada di sampingnya. Setelah reinkarnasi tetua Xiao Yan terbangun, kekuatannya telah mencapai puncak dunia ini. Su Sueying, sebagai reinkarnasinya, pasti 1 poin lebih lemah. Ini 1 poin lebih lemah dari puncak reinkarnasi 9 lapis. Apa konsepnya? Apakah horor adalah puncak dari dunia ini? Bukankah itu berarti kekuatan gadis ini saat ini? Apakah ini juga merupakan tahap reinkarnasi 9 tingkat? Tahap reinkarnasi 9 kali lipat adalah alam tertinggi dalam tahap reinkarnasi. Kapan hal itu bisa dicapai hanya dengan segel reinkarnasi? Setiap kali memikirkan hal ini, hati Xiao Yan selalu dipenuhi amarah yang sulit diungkapkan. Aku telah melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai kekuatan reinkarnasi tingkat 8 saat ini. Yang lain mungkin lebih baik, hanya dengan mengandalkan kekuatan segel reinkarnasi, tingkat kekuatan itu adalah kunci kesuksesan dalam reinkarnasi. Tidak, kakak Xiao Yan, kau tidak tahu apa-apa. Meskipun segel reinkarnasi itu baik, penampilannya hanya untuk melindungi mereka yang kuat yang terjebak dalam reinkarnasi, dan sebagai imbalannya, setelah reinkarnasi berhasil, reinkarnasi tersebut akan memperoleh kekuatan mereka yang kuat dalam reinkarnasi, mirip dengan pewaris yang memiliki segel reinkarnasi. Terlalu banyak kesulitan yang harus dihadapi sebelum reinkarnasi berhasil, dan terlalu banyak reinkarnasi yang mati di sini. Dan kekuatan orang yang terpilih sebagai reinkarnasi, bahkan jika warisan dalam segel reinkarnasi adalah tempat tinggal dewa, setelah keberhasilan reinkarnasi, kekuatan orang tersebut hampir tidak mungkin melebihi tingkat reinkarnasi 8. Kelemahan terbesar dari segel reinkarnasi adalah tidak mungkin untuk menembusnya lagi dengan bantuan pil obat dan kekuatan lainnya. Setelah keberhasilan reinkarnasi, kekuatan telah meroket terlalu cepat. Sekarang kekuatan kita hampir mencapai batas kehidupan ini. Kecuali ada beberapa iblis super, jika tidak, saya khawatir kita tidak memiliki harapan untuk menembus ke tingkat ke-9 dalam kehidupan ini. Suner sangat sabar dan menjelaskan beberapa informasi tentang segel reinkarnasi. Jadi begitu, Xiao San mengangguk. Jelas, apa yang disebut reinkarnasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika tidak ada bahaya sama sekali,
Xiao Yan tidak akan terbunuh. Kekuatanku seharusnya berada di puncak reinkarnasi 8 tingkat. Seperti yang dikatakan saudari Suner, aku khawatir akan sulit untuk menembus tingkatan itu di kehidupan ini. Su Suiying mengangguk diam-diam dan mengatakan tentang kekuatannya. Pada titik ini, kelompok orang tersebut telah terperangkap di langit tinggi Laut Samsara, dan terlepas dari lautan reinkarnasi ini, terdapat banyak pendapat. Suasana di sekitar ketiga orang dari Xiao Lingshan juga sangat suram di tempat guru suci dan tempat-tempat lainnya. Dengan hubungan dan kekuatan mereka bertiga saat ini, ditambah banyak alasan mengapa guru Jiu Xuan Huo mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, kesalahpahaman serupa di awal tentu mudah diatasi, tetapi Xiao Lingshan masih sedikit seperti Dewa Racun Xuan He. Kemunculan ini dapat membuat Dewa Racun Xuan He cemas. Pada level mereka, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi lebih baik mencari kekasih dan menjalani kehidupan bersama para sahabat abadi. Lingshan, kau tak perlu khawatir soal klan Xiao. Abaikan saja. Klan Xiao memandangmu dengan getir sejak awal. Di kehampaan tak berujung Laut Samsara, tetua klan Xiao yang legendaris menyampaikan suara keprihatinan. Aku bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu, tapi di masa depan itu tergantung pada performamu. Bagus sekali. Dewa Racun Xuan He segera menyetujui. Dia hanya menoleh dan melihat Xiao Yan yang dikelilingi begitu banyak orang, yang membuat Xuan He, Dewa Racun, terharu. Apakah seharusnya ada perbedaan sebesar itu antara orang-orang? Gadis ini sekarang milik kita. Kau tidak mau menarik kembali pil racunmu, kan? Seolah menyadari pemikiran Xuan He yang hati-hati, Xiao Lingshan meletakkan tangannya di pinggang dan tampak membusungkan dada. Bagaimana mungkin setelah ini selesai, aku akan mewariskan metode sebenarnya dari racun itu kepada gadis ini, dan aku akan dianggap sebagai milikku di masa depan. Dewa Racun Xuan He sudah memahaminya dengan jelas. Di masa lalu, dia telah melakukan banyak kesalahan. Sekarang Xiao Lingshan bisa memaafkan dirinya sendiri. Hampir selesai. Untuk sementara waktu, napas dan sikap keduanya pun perlahan berubah. Gadis, sepertinya ada aroma napasnya padamu. Apakah dia baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Guru Jiu Xuan Huo merasakan aura persatuan di tubuh Suner, dan jantungnya tak kuasa menahan getaran hebat. Senior Feng Luanyi sekarang sedang menunggu senior di stasiun baru klan Phoenix, tetapi ketika bantuan klan Xiao kepada klan Phoenix menghilang secara misterius, banyak orang kuat klan Phoenix masih khawatir tentang hal itu. Saya khawatir akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini sepenuhnya. Melihat postur bergerak Jiu Xuan Huozu, Suner tersenyum. Sebagai reinkarnasi yang terakhir, Suner secara alami tahu lebih baik dari siapapun tentang hubungan antara Jiu Xuan Huozu dan Feng Luanyi. Jika memang demikian, saya merasa lega. Gagak emas berkaki 5, gelang artefak ini telah mengalami perubahan kualitatif setelah pencerahan saya. Kuan dianggap sebagai hadiah untuk pertemuan pertama. Benda ini disebut tudung ilahi pengguncang 10 gagak. Pada saat ini, Jiu Xuan Huo Lord perlahan mengulurkan telapak tangannya. Gelang asli dengan gagak emas berkaki 5 yang melilitnya, telah berevolusi menjadi topeng api, dan energi besar yang terkandung di dalamnya, bahkan membuat pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi ke-8 pun terkejut. Tetua, apakah Anda tahu tentang ini? Setelah percakapan antara keduanya berakhir, Xiao Yan hanya mengarahkan pandangannya ke cakrawala tak berujung Laut Samsara, tempat nafas tetua agung berada. Aku memang telah mendengar tentang hilangnya koalisi yang dipimpin oleh ketiga tetua itu, tetapi menurut dugaanku, kemungkinan besar orang misterius yang mengepung Yao Ji lah yang menghentikan mereka. Aku tidak tahu bagaimana situasi Yao Ji sekarang. Dengan bakatnya, jika dia tidak jatuh, peringkat ke-9 mungkin akan diraihnya dengan mudah. Di langit, terdengar suara yang agak mengejutkan namun menenangkan, sepertinya tetua agung kini sengaja menutupi jejaknya. Yang mulia Yao Ji telah saya selamatkan dari penjara iblis kota kedua, dan kekuatannya secara alami telah memasuki tingkat ke-9. Sekarang dia berada di markas aliansi api abadi. Selama para tetua kembali, mereka dapat membahas masalah-masalah penting bersama. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya meluap di hatinya. Setelah melewati berbagai bencana dan cobaan, hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Sangat enak. Pada saat itu, suara tetua agung pun menjadi lega. Bang bang bang.
Seketika itu juga, seluruh langit tiba-tiba berguncang hebat dengan fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada banyak makhluk menakutkan yang tidak ada di dunia ini, dan mereka terbangun sedikit demi sedikit. Sang guru suci Undead dan yang lainnya menatap aura mengerikan di atas langit, dan mereka juga berdiri di sana dengan tercengang, tak bergerak untuk waktu yang lama. Karena lautan reinkarnasi telah berakhir, mari kita berangkat dan kembali. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan pun buru-buru berkata, para tetua agung, ditambah kekuatan aliansi api abadi, aliansi api abadi saat ini memiliki modal untuk memasuki dunia bawah untuk menyelamatkan keluarga Xiao, dan masalah di dunia bawah sudah mendesak. Nak, aku sedang terburu-buru. Tapi, bukankah kau ingin mencapai puncak reinkarnasi tingkat ke-8? Pada saat ini, melihat beberapa makam reinkarnasi yang hancur di lautan reinkarnasi, dan bahkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri di sekitarnya, senyum main-main muncul di wajah tetua Xiaoyan di kehampaan langit. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi telah kita bunuh, tetapi kekuatan jahat yang tersisa terlalu besar. Sekarang kita baru saja berhasil bereinkarnasi, kekuatan jahat yang sangat besar ini tidak dapat dimusnahkan dalam waktu singkat. Hanya dengan mengandalkan kesucian dalam tubuhmu, kita dapat membunuh. Xiao Lingshan melangkah maju dan memandang energi besar yang bergejolak di lautan reinkarnasi, bibir dan giginya sedikit terbuka, ini tentu saja untuk memberi Xiao Yan kesempatan besar, lagi pula, langkah putus asa Xiao Yan barusan benar-benar mengejutkan mereka. Lagi pula, di lautan reinkarnasi, karena serangan dari 3 klan suci, banyak pembangkit kekuatan reinkarnasi telah sepenuhnya jatuh ke dalam kuburan reinkarnasi. Jika kau pergi begitu saja, kau akan kehilangan kesempatan baik dan menghancurkan hidupmu. Dewa Racun Xuanhe juga melangkah maju, melirik sekeliling dalam diam, dan dengan mudah menjelaskan alasannya. Tidak seorang pun mempertanyakan peluang besar ini. Saudara Xiaoyan, kalau begitu, mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai, kita akan menunggu di sini. Untuk beberapa saat, para wanita cantik di sekitarnya menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Lao senior memilikinya. Xiaoyan perlahan meninggalkan semua orang, lalu tubuhnya dengan lembut melangkah ke kehampaan, mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan hikmat kepada tetua agung yang tersembunyi di langit. Haha, tidak apa-apa. Setelah jatuhnya klan Xiao, merupakan berkah bagi klan Xiao untuk memiliki keturunan yang berbakat seperti itu di tempat asal mula dunia bawah. Suara lugas tetua agung ditransmisikan perlahan, lebih seperti gelombang suara yang menembus segala sesuatu, menyebar sedikit demi sedikit di seluruh laut samsara, membuat napas reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di laut samsara yang baru saja mereda semakin intensif. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Semuanya, orang ini adalah pahlawan terbesar di lautan reinkarnasi ini, apakah kalian bersedia membantunya? Suara dahsyat itu bergema di seluruh langit dan bumi. Seketika, tirai cahaya reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan reinkarnasi bergetar, berubah menjadi kekuatan-kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalir ke tubuh Xiaoyan sedikit demi sedikit. Tetua Xiaoyan tertidur di lautan reinkarnasi untuk waktu yang lama. Dialah yang menjaga reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi sendirian. Jika bukan karena keberadaan kekuatan super ini, lautan reinkarnasi akan menjadi pusat dunia manusia dan ras jahat di luar alam. Banyak serangan rahasia akan hancur menjadi debu. Meskipun para tokoh reinkarnasi yang perkasa ini telah jatuh, hanya tersisa satu bagian kesadaran spiritual, tetapi mereka jelas ingin membalas budi. Tetua besar, barulah ketika tubuh Xiaoyan sepenuhnya diselimuti oleh untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda yang tampak seperti talenta muda muncul dari atas langit. Penampilan pria ini cukup mirip dengan Xiaoyan, tetapi di mata yang agak gelap itu, terdapat semacam fluktuasi mengerikan yang tak terukur. Seandainya Xiaoyan ada di zaman ini, dia pasti akan terkejut mengetahui bahwa kekuatan jiwa orang ini juga berada dalam keadaan sempurna. Kekuatan puncak reinkarnasi 9 tingkat dipadukan dengan kekuatan jiwa yang hampir mencapai puncaknya. Kekuatan sesepuh agung ini, jika dilihat dari seluruh dunia, juga merupakan salah satu keberadaan yang paling menakutkan. Gelombang cahaya di tempat persembunyian Xiaoyan masih terus meningkat sedikit demi sedikit.
Dengan nutrisi dari darah kaisar jahat 100 kaki dan berkah dari napas reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, menembus puncak reinkarnasi tingkat ke-8 mungkin akan menjadi hal yang wajar. Pria perkasa yang dikirim oleh kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia untuk menjaga laut samsara telah gugur. Setelah beberapa saat, Xiao Lingshan tampak seperti sedang berdiri di udara dari kejauhan, dan ada fluktuasi aneh di matanya. Kerajaan para malaikat, pusat dunia manusia. Akun ini akan dilikuidasi sepenuhnya cepat atau lambat. Rencananya sekarang adalah menunggu si kecil ini berhasil mundur, lalu kita akan segera membahasnya. Lagi pula, aku sudah lama menunggu untuk mundur, dan pola dunia Dakian saat ini sudah sangat kabur. Jika ditembak tanpa pandang bulu, saya khawatir itu akan menimbulkan kemarahan publik. Pada saat itu, Tetua Agung perlahan mengulurkan tangannya, meregangkan pinggangnya dengan sangat malas, dan tetap diam. Puncak dari reinkarnasi 9 tingkatan memang dahsyat, tetapi kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia pun tidak tanpa penangkal. Untuk beberapa saat, semua orang menunggu di sini dengan tenang, terutama para wanita yang baru saja memperoleh kekuatan samsara memejamkan mata dan berlatih dengan sabar, memahami kekuatan yang meroket di dalam tubuh mereka. Pusat dunia manusia terletak di sini. Ini adalah negeri dongeng yang megah dan tak terpisahkan dari dunia nyata. Wilayahnya luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, selain bangunan-bangunan kuil dari banyak tokoh berpengaruh di pusat dunia manusia, terdapat 3 tempat aneh yang tersembunyi di sini. Keberadaan yang berdiam di 3 tempat aneh itu juga merupakan salah satu makhluk tertinggi di pusat dunia manusia yang benar-benar mengendalikan hak untuk berbicara setelah penguasa dunia manusia. 3 tempat aneh tersebut adalah Gua Misterius Es dan Salju, Lembah Abadi yang Terlupakan, dan Paviliun Jejak Bintang. Saat ini, lupakan negeri Lembah Peri. Yang mulia, penguasa istana surgawi kuno telah kembali dengan selamat dari bencana di Laut Samsara. Di lembah yang sunyi, burung-burung dan bunga-bunga beraroma harum, tetapi tidak ada jejak sosok manusia di sini, dan suara yang santai dan menyeramkan perlahan bergema di kehampaan. Orang ini, apa dia tidak punya nyali untuk menemuiku sekarang? Sepertinya pertempuran Laut Samsara akan berakhir dengan kegagalan. Sambil mendengarkan suara suram di kehampaan, seorang lelaki tua yang duduk tenang di tepi sungai, mengenakan pakaian seperti kalajengking, dan dengan santai memancing mulai berbicara sendiri. Yang mulia, Anda tidak tahu sesuatu. Bencana laut reinkarnasi awalnya adalah konspirasi yang dirancang oleh 3 klan suci. Tujuannya adalah untuk memusnahkan 100 elit dari pasukan aliansi 1000 besar dan banyak pembangkit tenaga reinkarnasi di Laut Reinkarnasi. Pada saat krisis terakhir, Xiao, penguasa aliansi api tak berujung, dengan kekuatan 1 orang, melawan kaisar jahat 100 kaki dengan kekuatan setengah langkah 9 kali reinkarnasi, dan memberi cukup waktu untuk reinkarnasi. Suara suram itu menggema di kehampaan, dan seolah ada aura menakutkan yang melampaui langit dan bumi, dan barusan tak berani muncul secara langsung. Bagaimana mungkin keturunan klan Xiao dengan tingkat reinkarnasi hanya level 8 dapat melawan tingkat reinkarnasi setengah langkah level 9? Pada saat itu, joran pancing di tangan lelaki tua itu sedikit bergoyang, dan keraguan yang sangat sulit dipahami memenuhi pikirannya. Hanya ketika kekuatannya mencapai levelnya, barulah dia mampu memahami dengan jelas jurang yang sangat besar antara tingkatan ke-8 dan ke-9. Jurang itu tidak dapat diisi hanya dengan kekuatan api suci saja. Sepertinya ada kekuatan baru yang muncul dari tubuh Xiaoyan yang bukan berasal dari dunia 1000 besar. Aura itu mungkin berasal dari dunia bawah. Selain itu, Xiaoyan juga memiliki senjata suci yang digunakan oleh Raja Suci, penguasa ilahi peringkat kedua. Serangkaian informasi rinci tentang Xiaoyan, pada saat ini, sedikit demi sedikit menembus kehampaan yang tak berujung, sampai ke telinga pria besar ini. Retakan, mendengarkan suara suram yang menggema di kehampaan, lelaki tua yang tampak agak malas itu meremas telapak tangannya dengan ringan, dan joran pancing di tangannya seketika berubah menjadi debu, bahkan permukaan air di bawah sungai pun menjadi kacau balau dalam sekejap, sungguh menakjubkan. Kekuatan waktu, yang tak terkendali ditransmisikan dari sana, mengubah lembah ini, dan segala sesuatu di dunia. Untuk sementara waktu, seluruh dunia berubah warna. 2 lainnya, Yang mulia,
yang satu pergi untuk menghentikan dan membunuh para tokoh kuat di luar alam, dan yang lainnya sekarang mengendalikan situasi keseluruhan di pusat dunia manusia. Sebagai upaya terakhir, para bawahan mempertaruhkan nyawa mereka untuk meminta bertemu Yang Mulia. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Suara muram itu tiba-tiba menjadi bergetar, mengumpulkan orang-orang. Sekalipun itu berisiko dimaksudkan oleh banyak pihak di dunia, orang ini tidak bisa dipertahankan. Pada saat itu, rasa kaget dan cemas yang nyata perlahan-lahan mengumpul di hatinya. Berasal dari dunia bawah, kekuatan dengan atribut tak dikenal. Selain iblis, kekuatan macam apa lagi yang ada? Kekuatan iblis, bahkan di pusat dunia manusia yang begitu besar saat ini, masih belum memiliki cara untuk menyainginya. Begitu sepenuhnya terkendali, itu akan sama saja dengan bencana nyata bagi pusat dunia manusia. Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Xiao Yan, lelaki tua itu, telah berhasil bereinkarnasi, dan secara kebetulan, kekuatannya telah mencapai puncak dari tingkatan reinkarnasi 9 tingkat. Aliansi Api Abadi saat ini, dengan perlindungan Yao Ji, Xiao Yan, dan lainnya, bahkan jika aku dan para ahli kekuatan lainnya dari 3 tempat dikerahkan secara bersamaan, aliansi ini tidak akan mudah terguncang. Jika kau bersikeras menyerang, aku khawatir itu hanya akan memberi kesempatan kepada ras jahat dari luar wilayah untuk mengambil keuntungan darinya. Untuk beberapa saat, suara yang agak dingin juga perlahan muncul di dunia ini. Pada saat suara itu muncul, seluruh dunia seolah langsung jatuh ke dalam gua es dingin yang belum pernah menyatu selama 10.000 tahun. Itulah napas dewa es dan salju. Apa yang sedang dilakukan si idiot tak becus ini? Membiarkan ancaman sebesar itu terhadap inti dunia manusia kita tumbuh. Brengsek, suara gemuruh dingin, disertai gelombang kekuatan mengerikan yang membuat jiwa bergetar, menyapu area tersebut. Tujuannya, kau masih belum tahu. Sudah terlalu lama berada dalam sistem 9 kali lipat. Namun sekarang setelah dia mundur, prioritas utama kita adalah mengawasi kekuatan-kekuatan yang akan datang seperti aliansi Api Abadi dan 1000 Dunia Agung. Penguasa gua 10.000 dingin es dan salju juga mencibir tanpa daya. Dasar sekumpulan sampah. Jika penguasa dunia mengetahui hal ini, bahkan jika kau mati 10.000 kali, kau akan tetap disalahkan. Suara muram lelaki tua itu terdengar perlahan, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dengan cepat. Tuanku, saya sudah menyadari bahwa saya salah. Tetapi Xiao Yan, Xiao Lingshan, 9 penguasa api agung, dan Dewa Racun Xuan He semuanya kuat, dan sangat sulit untuk mengubah situasi pertempuran hanya dengan mengandalkan kekuatan aliansi 1000 besar pada saat itu. Suara gemetar itu pun dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Jelas sekali, orang yang bertugas sebagai operator transmisi suara juga telah diberi instruksi oleh Huang Gu Tiangong. Xiao Yan, seorang immortal, ternyata berhasil bereinkarnasi, dan kekuatannya telah sepenuhnya menembus puncak reinkarnasi 9 tingkat. Sialan, kemarilah, ambil surat perintahku, dan ceritakan semuanya kepada kerajaan malaikat tentang Laut Samsara. Aku khawatir kerajaan malaikat perlu turun tangan dalam masalah ini. Baik, Tuan. Kerajaan malaikat, kuharap kau tidak mengecewakanku. Hembusan napas di lembah itu perlahan mereda. Saudari, kami sangat ingin. Jangan khawatir, Kak, rekening ini akan dikembalikan kepadanya cepat atau lambat. Penguasa gua beku es dan salju yang tak terhitung jumlahnya memang memiliki keindahan yang dingin, memancarkan aura yang seharusnya tidak didekati oleh orang asing, kekuatan es yang begitu dahsyat. Saya khawatir itu pasti berada di tingkat ke-9, tetapi yang terakhir terkadang berbicara sendiri, dan secara tak terlihat, tampaknya ada banyak permusuhan terhadap pusat dunia manusia. Kerajaan Malaikat, Tuan Malaikat Turkota, Moyu meminta pertemuan di luar kota suci. Di atas tembok kota yang dijaga ketat di kota suci para malaikat, beberapa malaikat tiba-tiba bergerak dengan ekspresi gugup. Jelas, identitas para pendatang itu sangat tinggi. 3 penguasa di pusat dunia manusia, orang kepercayaan dewa terlupakan Xuanzun. Mengapa dia ada di sini pada saat ini? Melihat atau tidak melihat, kini ratu para malaikat dan malaikat pembantai sama-sama mundur, dan barisan malaikat pembantai dan para ksatria sedang berdebat tentang penyelamatan ratu para malaikat sebelumnya. Lupakan saja, mari kita bertemu lagi. Untuk sementara waktu, malaikat penjaga yang bertugas menjaga kota suci para malaikat itu pun ikut ketakutan. Kemarilah,
bawa ini ke balai malaikat, dan kirim seseorang untuk memberitahu para ksatria yang kuat. Jangan sampai malaikat pembantai mengetahui hal ini. Ini tuanku. Begitu kata-kata itu terucap, malaikat itu pun diam-diam meninggalkan tembok kota suci para malaikat dan menuju ke aula para malaikat. Di aula para malaikat, hanya ada 3 orang yang duduk di sini. Salah satu orang tersebut adalah Mo Yu, orang kepercayaan yang dikirim oleh Wangxian Xuanzun ke pusat dunia manusia untuk menyebarkan kabar tersebut. Orang lainnya adalah malaikat patroli kota, Aisi, yang bertugas menjaga kota suci para malaikat. Ada orang lain, mengenakan baju zirah perak, dan ada sayap malaikat yang menjulang di atas baju zirah itu, dan tekanan besar menyebar darinya. Ksatria pribadi Ratu Malaikat, Ksatria Perak, Saoke. Semua orang sudah tiba. Tuan Mo Yu dapat berbicara langsung jika ada urusan yang ingin disampaikan. Ketiganya berkumpul, dan malaikat patroli kota Aisi memimpin dalam berbicara, dan tampaknya ada beberapa perubahan cepat dalam nada bicaranya. Tuan Aisi, saya tidak tahu siapa ini. Mo Yu, sebagai orang kepercayaan salah satu dari 3 tempat besar di pusat dunia manusia, tentu saja adalah orang yang cerdas. Melihat sosok ksatria yang mengenakan baju zirah suci, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah beberapa kali mengunjungi kota suci para malaikat. Saat itu, mereka semua disambut oleh para malaikat cerdas di bawah komando malaikat pembantai. Namun, belum pernah ada penyambutan oleh seorang ksatria. Saat ini, kehadiran para ksatria tidak diperbolehkan. Jangan sampai dia curiga. Meskipun malaikat penjaga kota ini juga termasuk dalam kategori kerubim, namun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah ada beberapa perbedaan di dalam kerajaan para malaikat? Pertempuran penentu Perang Dunia Kedua sudah diambang pintu, dan kota suci para malaikat baru saja dikerahkan kembali. Tuan Mo Yu dapat menyampaikan sesuatu jika ada yang ingin disampaikan, dan saya pasti akan melaporkannya kepada Tuan Malaikat Pembunuh. Ksatria kemuliaan Perak Saoke terkekeh dan langsung berkata, dia tentu tahu bahwa pusat dunia manusia dan barisan malaikat pembantai memiliki banyak aktivitas tidak senonoh di belakang mereka, dan sekarang ini hanya akan memunculkan malaikat pembantai. Oh, tidak apa-apa, pesan yang sampai di sini terlalu penting, jadi saya harap kedua orang dewasa itu tidak menyalahkannya. Mo Yu mendengar bahwa ksatria kemuliaan Perak Saoke membawa malaikat pembantai keluar, dan tidak bertanya lebih lanjut. Urusan internal kerajaan malaikat bukanlah sesuatu yang dapat dia campuri dengan kekuatan reinkarnasi 8 tingkat. Tujuan perjalanannya tentu saja untuk menyampaikan informasi. Telapak tangan Mo Yu membengkak, dan tiba-tiba sebuah kristal prisma dengan gambar yang jelas muncul begitu saja. Kristal itu berputar. Ada banyak adegan penderitaan di lautan reinkarnasi, dan yang paling mencolok adalah sosok Xiao Yan yang dirasuki setan. Siapakah orang dalam foto ini? Dalam gambar tersebut, meskipun seluruh proses pengubahan Xiao Yan menjadi iblis tidak direkam, gambar itu juga secara khusus merekam identitas asli Xiao Yan setelah diubah menjadi iblis. Di aula para malaikat, malaikat penjaga kota Aisi dan ksatria perak berkilauan Saoke memandang sosok dalam gambar yang menyerupai Xiao Yan, dan alis mereka berkerut tanpa henti. Setelah dirasuki setan, jika faktor-faktor iblis yang begitu jelas bersemayam di tubuh Xiao Yan diketahui oleh banyak malaikat suci di kerajaan malaikat, kemungkinan besar itu akan berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Sekalipun Xiao Yan secara pribadi ditunjuk dan dilindungi oleh Ratu Malaikat, sekarang Ratu Malaikat sedang mengasingkan diri. Dengan kekuatan kerajaan malaikat saat ini, sangat mungkin dia akan langsung membawa Xiao Yan ke pengadilan. Apa artinya? Menyadari semakin kuatnya bau mesiu di aula, secercah kemarahan terpancar di wajah malaikat patroli kota Aisi, lalu suara melengkingnya menghilang bersama hembusan napas ilahi. Dalam pertempuran Laut Samsara, kerajaan malaikat dan para ahli yang dikirim untuk berjaga oleh pusat dunia manusia kita semuanya jatuh ke dalamnya. Pada saat krisis, Xiao Yan, pemimpin aliansi api abadi, memusnahkan para ahli dari 3 Santo Agung sendirian. Bukan 2 pahlawan, bawahan saya secara khusus telah mengikuti perintah keluarga saya untuk melaporkan masalah ini kepada kerajaan malaikat sesegera mungkin. Sekarang banyak orang kuat di pusat dunia manusia saya sedang berperang melawan orang asing. Saya berharap kerajaan malaikat akan memberikan ganjaran dan hukuman yang jelas atas perubahan pola dunia ini.
Kata-kata itu telah disampaikan, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, pria ini juga menghilang dalam sekejap. Jelas, tujuannya hanya untuk menyerahkan gambar kristal ini ke tangan para malaikat yang perkasa. Dengan kecerdasan orang-orang di kerajaan malaikat, jika mereka menghakimi Xiao Yan secara langsung, mereka mungkin tidak akan berhasil. Lagi pula, Xiao Yan adalah sosok yang secara pribadi ditunjuk dan dilindungi oleh Ratu Malaikat. Namun sekarang, karena kerajaan para malaikat sedang dilanda perselisihan internal, mereka mungkin dapat mencapai hasil yang baik dengan melakukan hal sebaliknya. Apa tujuan orang ini? Apa sebenarnya? Melihat sosok Mo Yu yang bergegas pergi, Aishi dan Xiao Ke menatap gambar kristal yang berdiri tenang di kehampaan, dan ekspresi mereka tak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Kekuatan dalam tubuh Xiao Yan ini jelas sama dengan kekuatan jahat yang paling dibenci kerajaan malaikat. Jika hal ini diketahui oleh para tokoh kuat dari garis keturunan malaikat pembantai, kemungkinan besar akan menimbulkan kegemparan di seluruh kerajaan malaikat. Aishi, kau telah melakukan pekerjaan yang baik, dan itu tidak membutuhkan usaha keras ibu istana untuk membinamu. Tetapi informasi yang tercatat dalam hal semacam ini terlalu penting untuk sampai ke telinga orang-orang kuat di bawah garis keturunan malaikat pembunuh. Jika tidak, masalahnya tidak akan ada habisnya. Suara Shao Ke terdengar sangat serius, dan dia segera melangkah dengan mantap, mengangkat pedang suci di belakangnya, dan mencoba menebasnya dari udara kosong. Bang, Komandan Ksatria Yinyao Shao Ke, kau sangat berani. Sebagai penjaga ratu para malaikat, kau tidak sepenuh hati melindungi ratu, dan sekarang kau mencoba menghancurkan informasi penting ini secara diam-diam. Kau tahu kesalahanmu. Dan tepat ketika pedang ksatria itu menyentuh layar kristal, di luar aula para malaikat, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar, disertai dengan lingkaran cahaya ungu yang menyilaukan. Pada saat itu, ada sedikit penyesalan di mata malaikat patroli kota Aishi dan ksatria perak cemerlang Shao Ke, dan keduanya berdiri dengan tenang di aula. Fluktuasi ini adalah simbol dari malaikat agung. Di kerajaan para malaikat, tingkat kekuatan para malaikat terbagi secara akurat, mulai dari malaikat terendah, malaikat bersayap 1, dan malaikat bersayap 2. Malaikat kebijaksanaan, 6 atau 7 sayap putih dan ungu, kekuatan tertinggi adalah puncak reinkarnasi ke-6. Seraf, 8 sayap putih dan ungu, 9 sayap putih, dan kekuatan tertingginya adalah tingkat reinkarnasi 8 kali lipat. Malaikat agung, 9 sayap ungu, 10 sayap putih, dan kekuatan tertinggi adalah reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah. Malaikat agung, ungu bersayap 10 atau kekuatan mencapai tingkat reinkarnasi semu 9. Setelah itu, mereka adalah 5 malaikat dominan yang berada di atas malaikat agung, seperti malaikat pembantai. Kekuatan kelima orang ini semuanya berada di sekitar tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, dan mereka adalah yang terkuat di kerajaan malaikat setelah Ratu Malaikat. Lalu ada 11 sayap yang hanya bisa dikembangkan oleh keluarga kerajaan dari kerajaan para malaikat, kediaman Dewa Malaikat bersayap 12 yang mengendalikan seni ilahi kebangkitan. Kekuatan iblis bagaikan api dan air di antara kerajaan malaikat kita. Tindakanmu jelas-jelas melindungi iblis ini. Bayangan malaikat dengan lingkaran cahaya perak di wajahnya mendekat. Kota suci, 10 malaikat agung bersayap putih, Neil. Tidak mengherankan, identitas dan kekuatan malaikat agung ini saat ini cukup berwibawa di kota suci yang besar itu. Yang terpenting adalah kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8. Dia adalah bawahan dari 3 malaikat agung di bawah malaikat pembantai. Garis keturunan malaikat pembantai hampir mengendalikan 70% dari angkatan bersenjata kerajaan malaikat yang sangat besar saat ini. 3 malaikat agung, beberapa malaikat agung, dan serafim menjadikan posisi garis keturunan pembantai di kota suci para malaikat tak tergoyahkan. Tuan Xiaoyan adalah sosok yang diberi nama dan dilindungi oleh Ratu Malaikat. Bukankah Anda akan berhasil jika ingin memberontak? Pada saat ini, terdapat lengkungan sedingin es di mata Komandan Ksatria Kemuliaan Perak Xiao Ke. Matanya menatap lurus ke arah Neil. Niat membunuhnya yang dingin terlihat jelas, tetapi alis Neil perlahan-lahan memiliki pola cahaya putih keperakan yang berkedip. Pola sutra itu seperti kutukan suci kuno, yang tampaknya menekan kekuatan yang terakhir. Wahai para ksatria, lebih baik kalian melindungi Ratu para malaikat. Urusan dunia, aku tidak akan mengkhawatirkan kalian. Lagi pula,
Para ksatria kalian memiliki kutukan cahaya suci yang secara pribadi dijanjikan oleh putra cahaya sebelumnya, dan kalian tidak akan mampu menembus ke tingkat ke-9 dalam hidup kalian. Seekor semut di bawah tingkat ke-9 tidak akan mampu ikut campur dalam urusan 1000 dunia agung. Malaikat agung Neil terkekeh pelan, dan segera di bawah tatapan mereka berdua, tangan gioknya bergoyang, memasukkan kristal gambarnya ke dalam saku, melangkah keluar dari aula para malaikat dan berjalan menuju kuil malaikat pembantai. Pak, apa yang harus saya lakukan sekarang? Malaikat patroli kota Aisi juga merasa sedikit tak berdaya. Masalah ini sangat penting, dan perlu untuk memberitahukan kepada Yang Mulia Panglima Ksatria Jin Yao dan Ibu Istana agar dapat membuat rencana terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Petik 2. Untuk sementara waktu, seluruh kerajaan malaikat juga dilanda perselisihan internal, dan citra persatuan dan kemakmuran di masa lalu telah lama lenyap. Namun demikian, kekuatan kerajaan malaikat tetap tidak boleh diremehkan, terutama kekuatan keseluruhan garis keturunan malaikat pembantai telah mencapai tingkat yang tinggi.